bahwa mungkin saja tidak menyenangkan kita rasakan, tapi tidak ada yang salah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menerima dan ridho dengan takdir Allah. Dan salah satu ciri hamba Allah yang bertakwa kepadanya adalah ar-ridho bil qalil. Ridho dengan takdir Allah meskipun belum menyenangkan. Baik Bapak Ibu sekalian, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, kita persilahkan untuk beristirahat, dan yang belum bisa tertidur agar memanfaatkan waktu dengan berzikir, mengingat Allah, memperbanyak tasbih. Yang merasa pegal-pegal, perbanyak istighfar kepada Allah, karena di dalam surat Hud ayat 52, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dengan beristighfar kepada Allah, Allah akan menambah kekuatan berlipat-lipat. Kita akan menjalankan ibadah umrah, kita merasa mulai pegal-pegal badan kita, perbanyak istighfar. Insya Allah kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yang ingin kami ingatkan kepada para jamaah sekalian adalah, pertama, yang juga Mas Tibi sudah umumkan di grup, agar kita meninggalkan perbuatan tabzir. Agar kita meninggalkan perbuatan tabzir. Hal yang membuat kita nantinya lebih banyak mengeluh dalam perjalanan ibadah umroh ini, ternyata karena ada satu pintu setan yang masuk ke dalam hati kita. Salah satu pintunya adalah tabzir. Salah satu pintunya adalah tabzir. Ingat bahwa apabila salah satu pintu bagi setan terbuka untuk masuk ke dalam hati kita, dia akan menggerogoti kekuatan ibadah kita, membuat kita berat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 19, istahwaza alaihimus syaitan fansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Bahwa ada orang-orang yang dikuasai oleh setan, dan siapa yang dikuasai oleh setan, pasti dampak yang pertama dari orang yang dikuasai setan adalah lupa kepada Allah, berat beribadah, dan lebih banyak lalainya. Nah, siapapun yang sudah dikuasai setan, setan akan terus mendekatinya sehingga dia akan menjadi bagian daripada komunitas setan untuk semakin disesatkan oleh setan laknatullah alaih. Dan kenapa? Salah satu ternyata pintu yang membuat seseorang dapat dikuasai setan adalah tabzir. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang berbuat tabzir adalah dikawani oleh setan, ditemani oleh setan, saudara-saudara setan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak terlarang mengambil telur misalnya lebih dari satu, nggak apa-apa, sebab itu ridho maklum, sesuatu yang sudah diridokan, disimpan di atas meja hidangan, itu artinya bebas diambil. Silakan ambil banyak, tapi haknya makanan dihabiskan. Apabila kita mengambil makanan banyak, lalu kemudian tersisa, kita telah membuka ruang untuk setan masuk ke dalam hati kita. Itulah yang akan menggerogoti ibadah kita. Kita jadi berat ibadah, malas beribadah, dan akan banyak mengeluh. Kenapa? Karena ada pintu setan yang terbuka dan dia berhasil mendapatkan satu ruang di hati kita. Dia akan terus membisikkan kejahatan dalam hati kita, yaitu apa? Suuzon. Suuzon, berburuk sangka, itu semua adalah dampak dari terbukanya pintu untuk setan masuk ke dalam hati. Salah satunya adalah tabzir. Maka kita melihat dan menyaksikan, ya, kami tadi menyaksikan dari hari pertama kita di Mekah, kita lihat, mudah-mudahan tidak ada dari jamaah kita, tapi dari jamaah yang kita lihat, Masya Allah, banyak yang kemudian menyisakan makanan, ya. Ada yang ambil makanan, tersisa setengah piring makanan. Ada yang kemudian ayamnya ambil 3, tersisa 2. Telur 4, tapi tersisa 2. Enggak dimakan, sudah dibuka tapinya gitu ya. Andaikan belum terbuka kulitnya mungkin masih bisa dimanfaatkan. Tapi ini udah terbuka kulitnya, udah dipotong-potong juga, tapi enggak dimakan, enggak dihabiskan. Maka ini adalah perbuatan tabzir yang membuat setan bisa masuk ke dalam hati dan merusak ibadah kita. Ini harus kita waspadai. Yang kedua, saya juga menyaksikan banyak jamaah, mudah-mudahan tidak ada di jamaah kita, yang makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, hati-hati, makan dan minum dengan tangan kiri. Biasa kami lihat dari beberapa jamaah. Alhamdulillah kami lihat nggak ada dari jamaah kita. Kalau ada dari jamaah kita langsung tegur. Ya, tapi kita lihat dari jamaah yang lain, ada yang kita lihat dari jarak 10 meter, 5 meter, minum dengan tangan kiri, ya, dan seterusnya. Ini jangan, sebab itu memberikan kekuatan kepada setan, sebab setan akhirnya ikut makan dengannya, dan setan punya kekuatan menggodanya dan merusak ibadahnya.
Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal keberangkatan sampai kepulangan, dan semuanya kita mendapatkan umrah yang mabrur dan mabrurah. Baik, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau dulu. Baik, Masya Allah, nasihat dari Pak Ustadz Dr. Samsul ya, sangat luar biasa. Syukran jazakallah Pak Ustadz Samsul Basri atas nasihatnya. Dan Bapak Ibu, itu semoga nasihat tadi bisa dipraktekkan ya, bisa dipakai, bisa dijaga. Tidak hanya di sini, tapi di Indonesia juga sepulangan kita harus menjadi lebih baik lagi. Oke Bapak Ibu, siap? Siap. Ini ceramahnya udah selesai, baru bangun ini. Oke. Insya Allah nanti kita akan bagikan snack ya Bapak Ibu ya. Perjalanannya masih panjang, bisa makan dulu, bisa juga tidur, silahkan ya. Yuk, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Snack.